Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Dan kali ini kita belajar family unboxing, membongkar keluarga. Temanya adalah ibu sebagai kepala keluarga. Ibu sebagai kepala keluarga bukan sesuatu yang normal. Yang normal adalah bapak sebagai kepala keluarga. Tetapi kondisi ibu sebagai kepala keluarga bisa dipahami kalau itu berjalan sementara. Mengapa? Ya karena kondisi, karena keadaan. Ketika sang suami ini contoh mengalami suatu musibah, lalu tidak bisa bekerja, maka ketika dalam keadaan pemulihan, tugas memenuhi kebutuhan materi dasar keluarganya diambil alih oleh sang istri. Sepertinya sang istri menjadi kepala keluarga, tapi itu cuma sementara. Ketika 1,5 tahun kemudian suaminya sudah sehat secara fisik, secara mental, maka sang suami mengambil alih kembali tugas sebagai kepala keluarga yang memenuhi kebutuhan materi dasar keluarganya. Jadi ibu sebagai kepala keluarga dalam tanda petik bisa terjadi dalam waktu sementara. Nggak apa-apa. Masalahnya adalah ketika ibu sebagai kepala keluarga itu terjadi bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Maka suaminya merasa nyaman dalam keadaan itu. Maka anaknya tidak mendapatkan contoh yang baik. Seperti apa seorang suami, seperti apa seorang istri. Anaknya tidak mendapatkan contoh yang baik seperti apa seorang papa berlaku sebagai pemimpin. Seperti apa seorang mama bisa menjadi penolong, pendamping suaminya. Jadi anak-anak tidak mendapatkan gambaran yang cukup baik dalam keluarganya. Jadi fenomena ibu sebagai kepala keluarga bisa terjadi. Dan itu bisa terjadi sementara. Repotnya kalau itu terjadi terlalu lama akan menjadi kebalikan dari yang seharusnya di mana bapak sebagai kepala keluarga. Kita akan perhatikan alasan yang kedua. Kalau alasan yang pertama, ibu sebagai kepala keluarga terjadi karena keadaan yang tidak didesain, tetapi kemudian sang istri mengambil alih fungsi kepala keluarga sebagai pemberi rasa aman, dan itu keterusan harus dikembalikan. Atau ternyata kita belajar dari studi kasus bagian yang pertama, seorang suami yang tidak tegas, yang peragu, yang tidak berani mengambil keputusan. Lalu bagaimana? Kita sudah belajar. Sekarang perhatikan bagian yang kedua, bagian yang besar. Karena ternyata di dalam masyarakat itu dianggap sesuatu hal yang normal, yang biasa. Dan ini sangat berbahaya. Saya pernah melihat dalam satu RT lah, atau RW, atau satu area tertentu. Itu sebagian besar ibu-ibunya bekerja. Dan sebagian besar suaminya tidak bekerja. Bayangkan loh. Itu kalau tadi saya katakan dalam kebingungan satu RT atau satu RW. Tapi lebih baik itu mungkin beberapa RT. Memang begitu. Bayangkan loh saudara, bayangkan loh. Jadi sudah dianggap suatu kebiasaan bahwa memang ya suami-suami itu kongko-kongko di rumah, ngobrol di rumah dan segala macamnya. Apakah istrinya tidak mengurusi anaknya? Ngurusi anaknya. Pulang dari kerja ngurusi anaknya. Bapaknya ngapain? Ya santai saja. Saya sendiri heran. Mengapa? Karena di dalam pikiran saya, seorang suami, seorang bapak harus bertanggung jawab. Seorang suami harus memberikan rasa aman buat keluarganya, memenuhi kebutuhan materi dasar keluarganya, bahkan memenuhi keinginan anggota keluarganya, menyenangkan, mensejahterakan.
Di pikiran saya. Kemudian di pikiran saya juga para suami, para pria harusnya menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin, menjadi contoh, menjadi pribadi yang kuat, di mana keluarganya ini bisa bergantung, bisa menerima akan wawasan, pengertian, keterampilan hidup, bahkan nasihat-nasihat yang kuat di pikiran saya. Jadi ketika suatu kali saya berkunjung ke daerah itu, saya kaget. Mengapa? Ternyata seperti itu, dan itu dianggap normal. Mengapa? Karena banyak temennya. Saya bisa bicara apa lagi? Ternyata beberapa keluarga itu memang sang ibulah yang menjadi kepala keluarga. Karena itu terjadi bukan hanya bertahun-tahun, itu belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Dan sang para pria ini tidak merasa terganggu dengan keadaan itu. Mengapa? Karena banyak temannya, banyak teman yang tidak bertanggung jawab, menganggap hal itu sebagai hal lumrah, biasa. Dan buat saya ini merusak, sangat merusak. Lalu Pak, bagaimana merubah? Itu budaya loh Pak. Budaya daerah itu loh Pak. Ya bagaimana ya? Harus dibawa pada titik kesadaran bahwa itu tidak normal, itu tidak baik. Apakah bisa langsung merubah semuanya? Tidak. Mulailah 1-2 orang. Dan coba besarkan hatinya. Motivasi dia. Jadi mau tidak mau harus dilakukan perubahan. Cuma perubahan sosial yang terjadi dalam budaya masyarakat yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, butuh usaha keras, butuh perubahan yang kemudian bisa menularkan akan prinsip hidup itu kepada orang lain. Kalau buat saya, mengumpulkan mereka, memberikan cara pandang, wawasan, sebagai keluarga yang baik dan seharusnya akan menolong. Jadi kalau itu bicara soal fenomena dalam masyarakat tertentu, maka perubahannya ya mulai pribadi demi pribadi. Tetapi Pak, kalau kemudian mereka terlalu nyaman, ya memang itu masalahnya. Orang nyaman tidak mau berubah. Jangan bicara soal memaksa diri, orang dia nyaman kok. Dan sang ibu pun nyaman. Mengapa? Karena ibu lain juga melakukannya. Dianggap itu sudah menjadi garis hidupnya. Bahwa ya memang aku ini bekerja dan aku memang mengurus keluarga. Bayangkan loh. Saya melihatnya ya kasihan, tapi itu bagian dari sudah diterima oleh para ibu-ibu sebagai kepala keluarga ini. Walaupun saya tahu bahwa ini akan bisa menghasilkan produk gagal suatu keluarga. Anak yang tidak tahu perbedaan pria wanita dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Anak yang tidak tahu tugasnya bahwa seorang pria harus memimpin. Anak yang tidak tahu bahwa seorang wanita itu dicintai, dipedulikan, terima rasa aman. Karena keluarga-keluarga itu kemudian memunculkan para wanita yang gagah perkasa dan para pria yang lemah, yang egois, tapi salah. Itu yang saya katakan kita akan bahas di segmen berikutnya, produk gagal. Jadi kalau itu menjadi sesuatu yang normal, yang biasa, ya saya paling katakan bagaimana ya memunculkan kesadarannya. Kalau tidak secara komunal, bagaimana pribadi per pribadi ya. Kalau saya kenal satu keluarga, saya bisa punya jembatan komunikasi, ngobrol dengan mereka. Oh, saya akan lakukan. Saya akan ajak ngobrol, bisa dari anaknya, bisa dari ibunya, bisa dari papahnya, atau bahkan bersama-sama ngobrol. Sesuatu yang nyaman saja. Saya mulai dengan mungkin diskusi karena mereka ternyata punya masalah keuangan.
Setelah bicara soal masalah keuangan, pengaturan, dan segala macamnya, saya geser, saya tambahin sedikit. Bagaimana seharusnya satu keluarga itu dibangun. Paling saya bisa katakan begitu. Tetapi kalau itu sudah menjadi fenomena dalam suatu masyarakat tertentu, saya tahu saya tidak bisa bertindak banyak. Saya hanya bisa menyampaikan suatu sampai kesadaran. Pak, bisakah produk keluarga gagal seperti ini bisa menjadi berhasil? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Kuncinya apa? Kesadaran. Keberhasilan tidak bisa dicapai tanpa perubahan. Perubahan tidak bisa dicapai tanpa memaksa diri. Jadi itu yang terjadi. Pak, bukankah kalau itu terjadi dalam masyarakat kita, lalu semakin banyak dan semakin banyak, akan memperlemah masyarakat? Bahkan kalau kita bicara bangsa, akan memperlemah bangsa. Benar. Karena konsep pikirnya sudah salah. Kebiasaan yang dibangun sudah salah. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya mentalnya lemah. Bayangkan, apakah seorang ayah yang lemah dan ibu sebagai kepala keluarga bisa mendorong anaknya untuk menjadi pria yang kuat? Tidak bisa, sulit. Mengapa? Karena anaknya akan menjawab, loh papa kayak begitu nggak apa-apa, santai aja. Bukankah papa yang lain juga begitu? Karena itu kesadaran sangat dibutuhkan. Kesadaran suatu keluarga yang normal, di mana ayah dan ibunya tahu tugasnya dan melakukannya dengan tanggung jawab. Waduh Pak, fenomena ibu sebagai kepala keluarga bisa terjadi dalam suatu masyarakat. Benar. Karena itu mari sadari. Mari sadar diri, kemudian mari kita berubah. Tidak ada kata terlambat. Siapapun kita yang punya atau mengerti atau berteman dengan ibu sebagai kepala keluarga, apapun alasannya, kalau itu sudah berjalan sekian tahun, kalau kita sebagai sahabatnya, mari kita berbagi cerita, berbagi pengalaman hidup. Supaya apa? Supaya generasi berikutnya yang lahir dari keluarga ini menjadi keluarga yang lebih baik, generasi yang lebih baik. Berikutnya kita akan bahas ibu sebagai kepala keluarga membuat keluarga menghasilkan produk gagal. Waduh Pak, jangan sampai itu terjadi dalam hidup saya. Saya juga tidak ingin itu terjadi dalam hidup saya, dalam hidup banyak orang. Mari kita belajar. Belajar keluarga Indonesia lebih lagi. Buka hati untuk mendengar pengajaran, punya niat dan tekad untuk berubah dan memaksa diri. Kita akan lanjutkan lagi fenomena ibu sebagai kepala keluarga di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.